wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ucapkan inti doa. Siap, Bro. Mari dudukan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu bangsa dulu. Silakan yang berbicara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum kita mulai hari ini, suasananya mendung, tapi tetap semangat ya. Selamat pagi. Pagi, 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 Saya ulangi. Semangat pagi. pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, adakah yang tidak masuk? Ada ya. Oke. Masuk hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini kalian sudah mempelajari di materi SMP ya. Tujuan pembelajaran. Nah, ini kalian bisa menginterpretasikan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu di SMP sudah dibahas. Nah, caranya kira-kira ada yang tahu nggak? Silakan angkat tangan. Kendra, Satu memfaktorkan. memfaktorkan. Mungkin ada lagi? Saya Kak, Meli, melengkapi kuadrat. melengkapi kuadrat. Oke, ada lagi? Saya Pak, Arjun, rumus kuadrat Pak atau ABC. rumus kuadrat atau ABC. Nah, ini coba memfaktorkan. Ya, ada. Terus lagi melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus kuadrat. Pernah kurang lagu pada? Pernah lagu. Nanti kalau dilihat dari bentuknya, ya itu kan begini. Ya, seperti ini kan bisa. Itu adalah parabola ya, bentuk parabola. Sebelum kita lanjut ini, kita simak videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar materi fungsi kuadrat. Perlu teman-teman ketahui, materi fungsi kuadrat ini salah satu materi yang cukup sering keluar di seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi pada channel ini insya Allah akan saya bahas tuntas semua submaterinya, tapi akan saya bahas di beberapa video terpisah karena materinya cukup luas. Dan ini adalah video bagian 1. Oke, langsung aja kita bahas fungsi kuadrat bagian 1. Oke,
sekarang kita bahas materi fungsi kuadrat bagian pertama. Teman-teman silakan perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar Gateway Arch dan Sydney Harbour Bridge. Nah, teman-teman perhatikan bentuk kedua bangunan ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dinamakan parabola. Dalam matematika ini dinamakan parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi, sama halnya seperti garis lurus yang udah saya bahas di video sebelumnya. Garis lurus itu kan merupakan grafik dari fungsi linear, sementara parabola ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kuadrat termasuk grafiknya. Oke, kita mulai dari bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0, di mana a ini adalah koefisien dari variabel x kuadrat, b nya adalah koefisien dari variabel x, dan c ini adalah konstanta atau nilai tetap. Contohnya, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, ini fungsi kuadrat jelas. A nya 3, b nya negatif 2, dan c nya 1. Kemudian fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 2, ini juga fungsi kuadrat. A nya 2, b nya 3, dan c nya negatif 2. Kemudian fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4, ini a nya berapa coba? Ini a nya 1 ya, ini a nya 1, b nya, nah di sini b nya adalah 0 karena gak ada variabel x yang berpangkat 1, gak ada seperti ini kan. Jadi di sini b nya 0 dan c nya adalah negatif 4. Lagi, fx sama dengan 3x kuadrat min 4x. Di sini a nya 5, b nya negatif 4, dan c nya 0. Di sini nggak ada konstanta. Lagi, fx sama dengan 7 ditambah 2x min x kuadrat. Ini juga fungsi kuadrat. Ini a nya berapa? Ayo, a itu adalah koefisien dari x yang berpangkat 2. Ya, berarti di sini a nya itu negatif 1 dari sini. B nya adalah 2 dan c nya 7. Oke, nah teman-teman harus bisa membedakan mana A, mana B, mana C, karena akan kita gunakan di materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu ada dua kemungkinan ya. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti ini. Akan terbuka ke atas ini tergantung nilai A nya, tergantung koefisien dari x kuadratnya. Jika A nya positif, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika A nya kurang dari 0 atau A nya negatif, maka grafiknya itu pasti terbuka ke bawah seperti ini. Titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, bagaimana cara mencari titik potong grafik suatu fungsi, termasuk fungsi kuadrat terhadap sumbu X? Jika fungsi fx memotong sumbu x, maka fungsi tersebut akan memotong sumbu x ketika fx atau fx ini sama aja dengan y ya. Ketika fx atau y itu bernilai 0. Ingat, akan memotong sumbu x ketika y nya 0. X tambah 6 terhadap sumbu x. Kita akan mencari titik potong sumbu x. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, teman-teman ganti aja fx nya atau nilai y nya dengan 0 ya. Fx nya ini kita ganti dengan 0. Jadi kita peroleh 0 sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Nah, setelah ini posisinya ini boleh teman-teman balik atau enggak juga, enggak masalah. Di sini saya balik aja biar 0-nya ada di ruas kanan. Persamaannya masih tetap ya. X kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari pembuat fungsi 0-nya. Kita akan mencari nilai x-nya. Caranya ini kita faktorkan. Ini kan udah bentuk persamaan kuadrat. Ini kita faktorkan. Dua buah bilangan, dua buah nilai, jika dijumlahkan hasilnya harus ini, negatif 5, dan dua buah bilangan ini jika dikalikan hasilnya harus 6. Oke, berapa coba? Negatif 2 dan negatif 3, ya enggak? Negatif 2 tambah negatif 3 kan negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 itu positif 6. Jadi kita peroleh x itu x min 2, x min 3 dari sini. X min 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan positif 2, atau x min 3 sama dengan 0, maka x nya adalah positif 3. Nah, ini nilai x yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0, sekaligus merupakan koordinat titik potong terhadap sumbu x. Jadi koordinatnya adalah, ingat tadi kan y nya 0 ya, y nya 0, berarti
2,0 dan 3,0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X itu kan Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, titik potong sumbu Y ini sebaliknya. Teman-teman ganti nilai X-nya dengan 0. Gampang ya? Kita coba contoh berikut ini. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap sumbu y. Oke, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Ini x-nya kita ganti dengan 0 atau kita substitusi 0 ke variabel x. Jadi kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 ditambah 6. Jadi f0-nya, ini kan 0 dikuadratkan 0. 5 kali 0 juga 0. Jadi 0 dikurangi 0 tambah 6, jelas hasilnya adalah 6. Maka koordinat titik potongnya adalah 0,6 karena x-nya tadi bernilai 0 dan y-nya 6. Jadi titiknya adalah 0,6. Gampang kan? Atau lebih gampang lagi, teman-teman langsung aja lihat nilai c-nya aja. C-nya berapa? Di sini c-nya 6. Oh, berarti langsung aja 0,6 gitu boleh. Oke? Kita lanjut. Bagaimana cara menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim? Ini sama aja, titik puncak, titik balik, titik ekstrim. Ini sama aja semuanya. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat seperti ini, bisa terbuka ke bawah atau bisa terbuka ke atas. Nah, titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim itu posisinya di sini, teman-teman. Ini titik puncak atau boleh dikatakan titik balik atau titik ekstrim. Kalau terbuka ke bawah berarti ya jelas di sini titik baliknya. Misalnya titik balik atau puncaknya adalah P dengan koordinatnya XP, YP ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai absis dan ordinat atau cara menentukan nilai XP dan YP ini? Untuk fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai X puncaknya atau absisnya itu bisa kita cari dengan rumus ini, yaitu min B per 2A. Dan Y puncaknya itu sama dengan negatif D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan. D ini sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, inilah rumus untuk mencari koordinat titik puncak. Jadi titik puncaknya itu sama aja dengan negatif B per 2A, ini absisnya yang tadi. Dan ordinatnya adalah negatif D per 4A. Nah, trik untuk mengingatnya, teman-teman bisa juga mengingatnya seperti ini. Titik puncak koordinatnya adalah mimin, artinya mimin berduaan di perempatan. Gampang kan? Mimin berduaan di perempatan. Itu koordinat titik puncak, triknya. Nah, sekarang kalau saya tarik garis ini disebut sebagai sumbu simetri ya. Jadi kalau kita lipat bagian kiri dan kanan ini akan sama. Ini adalah sumbu simetri. Nah, cara menentukan sumbu simetri caranya sama dengan mencari X puncak ya. Sumbu simetri itu sama dengan X sama dengan X puncak, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Ingat, sumbu simetri ini kan persamaan garis, pasti persamaannya adalah X sama dengan gitu. X sama dengan negatif B per 2A. Dan cara menentukan nilai maksimum atau minimum. Kenapa pakai atau? Karena ada kemungkinan maksimum atau bisa juga minimum. Maksimum itu ketika grafiknya terbuka ke bawah, maka nilai di sini ada nilai Y tertinggi, teman-teman. Ya, gak mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari sini nilainya. Ini disebut nilai maksimum jika terbukanya ke bawah. Ya. Nah, jika terbukanya ke atas seperti ini akan terdapat nilai minimum. Nilai minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum itu adalah nilai Y-nya. Jadi teman-teman lihat aja nilai Y puncaknya. Ya. Jadi nilai minimum itu sama aja dengan negatif D per 4A. Nilai Y puncaknya yang ini. Bagaimana tadi tentang video? Senang pasal pertanyaan? Senang, Pak. Senang? Ya. Saya kemarin sudah membagi kalian dengan kelompok. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sama kelompoknya
kuadrat min 25 sama dengan 0. B-nya yang mana, Pak? Ya tadi yang ditanyakan nomor 3 ya. Nah, ini berarti hanya ada nggak? Ya, B-nya ada nggak? Ada kan? Jadi kalau kuadrat ditulis terus ini apa? Paham ya? Oke. Ya, A, B, C. Terus ini. Yang tadi dari nomor 2. Pak, mau tanya Pak, ini yang soal kegiatan 1 nomor 5, kenapa nggak sama dengan 0? Yang nomor 5 ya. Ya, dengan 0. Ini. Berarti sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan ini. Berarti ya, sudah selesai semua kan videonya? Silakan dituliskan dan dipresentasikan setiap kelompok. Yang pertama, kegiatan 1. Jika bentuk dari persamaan kuadrat adalah f x sama dengan y sama dengan a x 2 plus b x gambar c atau x a x kuadrat ditambah b x ditambah c sama dengan 0. Nomor 1 a 1 b 4 c min 5. Nomor 2 a 1 b min 2 C min 24. Nomor 3 A1 B0 C min 25. Nomor 4 A2 B7 C3. Nomor 5 A1 B min 2 C min 48. Kegiatan 2, gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 2. Jawabannya A2, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 2. Nomor 1, titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi titik potongannya grafik dengan sumbu X adalah min setengah koma 0 dan 2,0. Nomor 2, titik potong grafik dengan sumbu Y. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,2. Nomor 3, koordinat titik balik. Jadi hasil koordinat titik baliknya adalah P sama dengan 3/4 min 7/4. Nomor 4, persamaan sumbu simetrik. Jadi hasil persamaannya sumbu simetrik adalah X sama dengan 3/4. Nomor 5, jika A positif maka grafiknya menghadap ke atas. Kesimpulan, langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nomor 1, titik potong grafik dengan sumbu X. 2, titik potong grafik dengan sumbu Y. 3, koordinat titik balik. 4, persamaan sumbu simetrik. 5, menghubungkan semua titik-titik. Dan 6, jika A positif maka grafiknya menghadap ke atas. Sekian dari kelompok terus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aljabar mempresentasikan hasil pesta grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 min 3x tambah 2. 1. Titik potong grafik dengan sumbu x adalah 1,0. 2. Titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0,2. 3. Koordinat titik balik adalah P sama dengan 3/2, min 1/2. 4. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan 3/2. Sekian dari kelompok Aljabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aljabar 2 ingin mempresentasikan gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan kuadrat min 3x plus 2. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan kuadrat min 3x plus 2 adalah sebuah parabola dengan A 1, B min 3 dan C min 2. 1. Titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi titik potongan dengan sumbu X adalah 1,0. 2. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Jadi titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,2. 3. Koordinat titik balik P sama dengan 3 min 1 3/2, min 1/2. Nomor 4. Persamaan sumbu simetri. Jawabannya adalah X sama dengan 3/2. 5. Menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Grafiknya ialah ke atas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi dan mendiskusikan sama kelompoknya kalian, kita bisa menyimpulkan bagaimana cara membuat grafik dengan fungsi kuadrat. Ya, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian lakukan? Saya Pak. Ya, Galang, silakan. 1. Titik potong grafik dengan sumbu X. 2. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Kira-kira ada lagi kesimpulan? Saya Pak. 1. Koordinat titik balik. 2. Persamaan sumbu simetris X. Ada lagi yang bisa disimpulkan? Saya Pak. 1. Menunjukkan semua titik. 2. Jika A positif maka grafiknya menghadap ke atas. Setelah itu kumpulkan lembar kerjanya, terus kembali ke tempat masing-masing. Untuk menguji kemampuannya kalian, apa tadi dipelajari, saya akan kasih soal. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan isi nama dan kelasnya ya.
Sudah selesai semua? Sudah. Sudah, menunjukkan pekerjaannya. Untuk materi selanjutnya silakan pelajari karakteristik grafik fungsi kuadrat. Ini nanti ada refleksi untuk kalian. Nanti saya share di grup kelas. Oke, ada yang ditanyakan? Ada Pak. Ya, Babil? Kapan terakhir dikumpulkan Pak? Oke, pengerjaan untuk refleksi. Nanti paling tidak jam 6 sore sudah kalian Maghrib. semua. Maghrib. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.